Halo Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan saya Erwan Dimantara. Mengajar di SMA Nusa Bangsa sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 Ekonomi di LPTK Universitas Negeri Manado Tondado. Pada video kali ini saya akan menyajikan hasil PPL Aksi 2 mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu ya, supaya diberikan kelancaran dan juga keselamatan dan hasil dari pembelajaran hari ini. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, Sylvia ya. Ini Vi, boleh. Duduk siap, gerak. Duduk siap, gerak. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa dalam hati masing-masing mulai. Berdoa selesai. Bapak absen dulu ya kehadirannya. Coba Ai Sylvia. Ada Ginanjar. Dede. Ya, berarti semuanya ada. Siapa lagi yang nggak ada siapa? Mulyani nggak ada ya. Karena ini mungkin hujan besar, jadi tidak hadir ke sini. Udah gak apa-apa. Walaupun kalian sebagian yang hadir, Bapak doakan semoga kalian tetap sehat dan bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik dan benar. Di pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang apa? Yang pertemuan pertama, masalah pokok ekonomi dalam sistem ekonomi. Masalah pokok ekonomi itu kalau nggak salah ada berapa? Ada dua. Yang pertama, ekonomi klasik. Yang kedua, modern. Iya. Nah sekarang kita akan belajar tentang apa? Sistem? Oke, sistem ekonomi. Bapak akan berikan dulu pretest. Di sini ada soal. Jadi akan Bapak kasihkan. Kalian kerjakan dulu. Setelah itu nanti kita akan bahas materinya. Pembelajaran kali ini, tadi kan materi yang akan kita pelajari itu adalah tentang apa? Sistem ekonomi. Nah, model apa yang akan digunakan hari ini adik-adik? Yaitu model pembelajaran PJBL. Kemudian metodenya dengan ceramah, diskusi, dan presentasi. Nah nanti kalian setelah Bapak menerangkan, kalian menyimak materinya, nanti kalian akan berdiskusi kelompok, kemudian hasil diskusi itu akan dipresentasikan. Yang pertama, menjelaskan pengertian sistem ekonomi dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi dengan tepat. Yang terakhir, menyajikan karya mind map mengenai ciri-ciri sistem ekonomi, kekuatan, kelemahan masing-masing, serta penerapan di suatu negara. Sebelum kalian nanti masuk ke materi, supaya kalian lebih paham, kalian silahkan simak dulu video materinya berikut ini ya. Nanti setelah kalian menyimak video materinya, bisa membuat pertanyaan dan menanggapi apa isi dari materi dari video tersebut. Hai! Kalau kamu sudah paham mengenai masalah pokok ekonomi di video sebelumnya, pasti kamu bertanya-tanya, bagaimana ya cara mengatasinya? Ternyata cara tersebut sudah ditemukan oleh para ekonom dulu. Cara itu kita sebut dengan sistem ekonomi. Kalian nanti bisa menjelaskan dari video tersebut ada salah satu sistem ekonomi.
Bukan dia, sistem ekonomi itu sistem ekonomi apa? Tadi yang dijelaskan sistem ekonomi apa? Tradisional. Apa itu sistem ekonomi tradisional? Sistem ekonomi tradisional yang menitik beratkan pada kebiasaan dan adat istiadat dalam menjalankan perekonomiannya. Keberadaan sumber daya alam sangat dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka pendek agar dapat bertahan hidup. Kemudian ada yang disebut dengan sistem ekonomi komando. Kira-kira negara apa saja yang menerapkan ekonomi tersebut? Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD-nya ya untuk tugas kelompok karena kalian sudah mengetahui materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di sini kita akan berdiskusi kelompok untuk mengerjakan suatu proyek. Nah, karena kalian sudah menyusun, silahkan kalian tentukan dulu desain proyeknya seperti apa ya. Kalian lihat ya, ini adalah salah satu bentuk proyeknya. Bisa kalian lihat. Nanti kalian siapkan peralatannya dan juga persiapkan bahan-bahannya. Nah, kelompoknya sudah ditentukan. Yang pertama ada kelompok apa? Yang kedua ada kelompok ketiga. Keempat kelompok. Nah, di sini ada jadwal kegiatan project mind mappingnya. Yang pertama apa? Baca apa itu? Perancangan. Nah, silakan kalian kerjakan project mind mappingnya dari sekarang. Bahan-bahannya sudah ada, alat-alatnya sudah ada. Silakan dibuat dari sekarang ya. Nah, dia sesuai ya dengan ukurannya, sesuai dengan pembuatan proyeknya. Ini kelompok apa ini? Komando, iya, komando silakan. Sesuaikan konsepnya ya. Kemudian di sini ada kelompok tradisional, ya silakan kerjakan. Nah, ini ada peralatan dan bahan-bahannya sudah ada. Oke, bantu Ki ya. Bantu temannya ini ambil berkasnya Ki. Bantu ya. Ini ada kelompok campuran. Ada satu orang ya. Campuran ini enggak apa-apa, semangat ya. Walaupun hanya satu orang. Kemudian di sini ada kelompok pasar. Kelompok pasar akan membuat project mind mapping. Ya, silahkan ya dibuat ya. Sebagus mungkin kalian buat desain projectnya. Nah, sambil kalian membuat proyeknya, Bapak akan sambil melakukan penilaian ya. Penilaiannya ada 3. Yang pertama ada penilaian sikap, keterampilan, sama penilaian pengetahuannya.
Ya, terlihat proyeknya sudah berhasil ya. Sudah 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan. Perkenalkan kami dari kelompok komando yang beranggota 3 orang. Materi komando yang pertama, pengertian sistem ekonomi, sedangkan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang ditentukan. Yang kedua, tingkat harga dan tingkat bunga ditentukan pemerintah. Yang ketiga, kebebasan dalam berekonomi bagi masyarakat sangat terbatas. Dan yang terakhir, regulasi ekonomi ditetapkan pemerintah. Oke, ya. Coba Pi, tanya ke kelompok lain, ada yang mau tanya nggak? Silakan, ada yang mau bertanya? Ya. Sistem ekonomi komando. Kelemahan sistem ekonomi komando ada beberapa poin. Yang pertama, tidak ada kebebasan untuk berusaha dan juga hak memiliki perorangan tidak diakui. Yang kedua, potensi, kreativitas dan inisiatif masyarakat tidak berkembang sebab segala kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah. Yang kedua, sering terjadi praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Dan yang terakhir, masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki alat dan sumber daya. Yang kedua, ada ciri-cirinya. Yang kesatu, sumber daya ekonomi dimiliki dan diatur swasta secara bebas. Yang kedua, adanya pembagian kelas dan status dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja dan buruh dan pemilik modal. Silakan, ada yang bertanya? Ya. Boleh. Dalam liberal kan ada kekuatan, ada kelemahan juga. Apa sih kekuatan sistem ekonomi liberal? Kekuatan liberal yang ada 4. Yang kesatu, setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan keahlian, keterampilannya. Yang kedua, masyarakat dapat mengembangkan inisiatif dan kreativitas. Yang ketiga, adanya persaingan usaha dalam membuat produk berkualitas. Terima kasih sudah menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. 1, 2, 3. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Iya, terima kasih. Silakan duduk lagi. Berarti kalian masih tetap fokus ya, alhamdulillah. Walaupun di luar jam kelas, Bapak mengucapkan banyak apresiasi buat kalian. Hari ini bisa menyelesaikan satu proyek, dan ini nanti proyek ini akan kita posting di media sosial. Kan kerjakan ya, di kelompok aja kerjakannya, kelompok. Waktunya 5 menit aja ya, karena ini soalnya sudah pasti kalian mengetahui ya, karena tadi sudah dipelajari. Tinggal kalian kerjakan aja untuk menyempurnakan dari hasil post test tadi. Oke, sudah? Ya, oke. Kalau sudah silahkan kumpulkan sama dengan post test yang tadi. Ayo dikumpulkan. Dikumpulkan LKPD-nya. Kali ini Bapak akan memberikan refleksi pembelajaran ya. Kira-kira apa yang telah kalian pelajari di pelajaran kali ini? Tadi kita belajar apa? Sistem ekonomi. Ada berapa? Ya, 1. Ya, 2. Negara Korea Utara. Sistem ekonomi komando. Berarti kalian sudah paham. Gimana tadi kesan-kesan kalian saat melakukan pembuatan proyeknya? Ya, Pi, gimana Pi? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Kemudian kalau dengan pembelajaran PBJPL ini, apakah nanti kalian ketika belajar itu akan semangat, aktif, atau malah tertidur pulas, tidak aktif? Semangat? Iya. Berarti
dengan pembelajaran ini kita melakukan suatu kemajuan ya. Kalian bisa belajar dengan aktif, terlibat dengan teman-teman, bisa berdiskusi, berkelompok, dan mudah-mudahan pembelajaran ini terus dilaksanakan. Sesudah pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah.